حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah wa barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan yang berikutnya terhadap kitab 300 hadis sahih muttafaqun alaih yang dipilih dari kitab Riyadhus Shalihin karya Asy-Syaikh Abu Abdurrahman Abdullah Yaryani waffaqahullah. Hadis yang kemarin kita baca disetorkan terlebih dahulu, yaitu hadis atau 3 hadis yang berkaitan seputar sifat yang mulia, yaitu qanaah, merasa cukup dan puas dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, tidak rakus, tidak tamak, tidak berambisi untuk mengejar dunia. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang sahih, hadisnya Abdullah bin Amr ibn As radhiyallahu anhu wa Muslim, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atah. Sungguh telah beruntung orang yang beragama Islam kemudian diberi oleh Allah Ta'ala rezeki yang cukup, dan Allah Ta'ala karuniai kepada orang tersebut sifat qanaah. Qanaah itu merasa cukup dengan pemberian Allah SWT yang sedikit, puas, cukup, enggak rakus, enggak tamak terhadap dunia atau yang semisalnya. Kemudian apa, barakallahu fiik, hadis tersebut yang kita baca kemarin seputar afaf, yaitu menjaga kehormatan diri. Wajib hukumnya tidak minta-minta, tidak mengemis, tidak open donasi, wala penggalangan dana, wala yang lainnya. Kemudian juga pembahasan seputar larangan meminta-minta, tercelanya meminta-minta. Yang hafal 3-tiganya disetorkan secara serentak berbarengan. Yang hafal cuma 1 atau 2 berikutnya nanti, barakallahu fiik. Tafadhalu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa huwa al-minbar dzakara sadaqata wal ta'affufa wal mas'alah al-yadul ulya khairun min al yadi sufla fal yadul ulya al munfaqat hiyal munfiqah. Al-yadul ulya hiyal munfiqah wasufla yasailah mutafaqun alaih. Wasufla yasailah. Allah musta'an. A'anakumullah. Kalau nggak mampu 3-tiganya 1 nggak masalah, yang penting mungkin. Paham ya? Jadi upayakan ketika baca tasmi' hadis, upayakan mulai besok posisi kitabnya tertutup seperti ini.
Kalau terbuka ada potensi sebagian pura-pura nunduk tapi melihat ke bawahnya. Itu yang sangat disayangkan. Nanti antum nggak hafal. Jadi upayakan posisi siap. Kitab ditutup seperti ini, bismillah. Adapun pura-pura nunduk ini, ana paham. Trik-trik yang ditempuh sebagian orang paham. Makanya dikondisikan. Ya, ditutup, nah, setorkan, bismillah. Nah, biar benar-benar antum hafal. Karena kaitannya nanti apa? Untuk maklumat dan juga faedah yang antum hafalkan. Kita lanjutkan, disimak baik-baik barakallahu fiik. Babul hasri 'alal akli min 'amali yadihi. Masyaallah. Wa ta'affuf bihi 'anis su'al. Pembahasan yang berikutnya diperhatikan baik-baik barakallahu fiikum, bab dorongan atau motivasi. Al-hasdu dorongan atau motivasi. Dorongan atau motivasi untuk makan dari hasil kerja tangannya sendiri. Enggak minta-minta, enggak mengemis, enggak tasawul, tidak membuka open donasi atau tidak melakukan open donasi, penggalangan dana, tidak. Lihat ini. Bab al-hath 'alal akli min 'amal yadih. Subhanallah. Bab dorongan, motivasi untuk makan dari hasil karya atau kerja tangannya sendiri. Bukan dari minta-minta, bukan dari mengharapkan pemberian orang lain, bukan dari narikin SPP. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Tapi kerja sendiri. Coba antum perhatikan. Para nabi dan rasul bagaimana dakwah mereka? Minta atau tidak? Tidak minta upah sama sekali. Ayat yang pertama, Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran Karim di beberapa tempat, maknanya sama, mengenai bagaimana para nabi dan rasul, bagaimana dakwah mereka. Wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Perhatikan. Dan aku tidak pernah minta kepada kalian upah sedikit pun atas dakwahku, melainkan upahku yang menanggung siapa? Rabb semesta alam. Lihat. Jadi para nabi dan para rasul itu ketika mereka berdakwah, mendakwakan agama yang benar, tidak pernah minta la gaji wala amplop wala persenan. Paham? Tidak pasang tarif, tidak gengsi. Lihat, Nabi Daud alaihissalam kerja atau tidak? Kerja. Karena apa? Haddadan. Beliau dahulu adalah tukang besi. Nah, disebutkan dalam kisahnya beliau adalah barakallahu fiik, nabi yang kerjanya membuat apa? Pakaian besi untuk perang. Ad-duru' yang beliau bikin. Nabi Daud alaihissalam. Sampai-sampai Rasulullah alaihissalam beliau mengatakan, Kana Daud alaihissalam ya'kul min amal yadih. Daud alaihissalam dahulu beliau makan dari hasil apa? Kerja tangannya sendiri. Bukan dari hasil minta-minta. Bukan dari hasil apa? Membuka yayasan, nyodorkan proposal, bukan. Tapi apa? Kerja sendiri, bayangkan. Nabi nggak sembarangan, apalagi kita ini bukan nabi. Nah, kalau kita yang mencintai para nabi dan rasul, ikutilah langkah mereka. Ittabi'u man la yas'alukum 'alaihi ajran wa hum muhtadun. Itu ayatnya ya. Ikutilah orang yang tidak pernah minta upah atas dakwah yang didakwahkan. Nah, lihat ini. Ittabi'u man la yas'alukum 'alaihi ajran. Ada alaihinya enggak? Ayo, ittabi'u man la yas'alukum 'alaihi ajran wa hum muhtadun. Ikutilah, ada alaihinya enggak? Ayatnya itu. Ada kan? Naam. Ikutilah orang-orang yang mereka mendakwakan agama Allah pada kalian tanpa minta upah. Mereka adalah orang-orang yang berada di atas petunjuk. Bayangkan, enggak minta upah. Nah, kemudian Nabi Adam alaihissalam juga kerja. Paham ya? Nah, ada alaihinya? Enggak ada. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun itu ya. Nah, tanpa alaihi. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikutilah orang-orang yang mendakwakan agama Allah Subhanahu wa taala pada kalian dalam keadaan apa? Tidak minta upah sepeser pun. Tidak minta gaji. Paham ya? Nah, barakallahu fiik.
wa hum muhtadun, dan mereka lah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Nabi Adam alaihissalam juga beliau kerja. Dikenal beliau adalah dari kalangan zura', itu para petani. Nabi Adam alaihissalam, masya Allah. Nabi Idris alaihissalam, beliau kerja juga khayyat, tukang jahit. Nabi Idris alaihissalam, bayangkan kerja. Jadi para nabi dan rasul, kalau antum lihat sejarah mereka nggak minta-minta, kerja. Subhanallah. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam, beliau najjaran, tukang kayu, sampai beliau bikin perahu atau kapal. Nabi Nuh alaihissalam, subhanallah. Nabi Ibrahim alaihissalam, kana bannaan. Apa bannaan? Tukang bangunan. Siapa yang membangun Ka'bah? Yang meninggikan kemudian saling bahu membahu Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Ismail alaihissalam. Ibrahim alaihissalam. Bangunannya hampir hingga saat ini masih ada. Ka'bah, ya kan? Barakallahu fiik. Kemudian Nabi Ilyas alaihissalam, beliau dikenal dengan nasajan, tukang tenun, bikin kain tenun, ditenun. Paham ya? Nabi kita Muhammad alaihissalam, beliau kerja atau tidak? Kerja karena tajiran, beliau adalah pedagang. Ingat ketika berdakwah, barakallahu fiik, tanpa mengharapkan sedikit pun imbalan dari manusia, dakwahnya berjalan lancar. Karena nggak ada ikatan sama sekali, nggak ada yang nekan dari atasan, nggak ada. Paham ya? Ketika ada, alhamdulillah dijalankan. Ketika nggak ada, kerja, enak. Tapi kalau berdakwah diatur oleh yayasan, berdakwah disetir oleh muslimin, untuk mengucapkan al-haq terkadang tidak leluasa, dibatasi. Barakallahu fiik, dimonitor oleh muslimin tadi itu. Dia ingin menyampaikan apa? Hati-hati. Seperti itu biasanya. Tapi kalau berdakwah tanpa ada ikatan yayasan, wala parlemen, wala lembaga, wala organisasi, insyaallah bismillah lancar dakwahnya dan siap yang menyampaikan apa yang dia sampaikan berupa al-haq. Seperti itu. Perhatikan ya. Itulah dakwah para nabi dan rasul alaihi salatullah alaihi majma'in. Paham ya? Dakwahnya para nabi dan rasul dakwah yang tidak pernah minta-minta. Makan dari hasil kerja sendiri. Paham ya? Dan kerja tentunya macam-macam, ada yang kerja banting tulang, peras keringat, ada yang kerja santai, jual beli online, ada yang kerja tanam modal, macam-macam. Tergantung apa? Barakallahu fi, kelebihan yang Allah telah berikan kepada masing-masing orang. Intinya tidak minta-minta, tidak tasawul, tidak mengemis. Karena banyak zaman sekarang pengemis berjubah, bayangkan. Bukan hanya berjubah saja, bersorban pun mengemis, gitu loh. Enggak ngomong langsung minta-minta, enggak. Tapi apa? Mengemisnya dengan tinta hitam di atas kertas putih, proposal. Mengajukan proposal. Paham ya? Jadi nanti dicetak gitu sedemikian rupa, tanda tangan atas nama Ustadz Fulan bin Fulan. Udah sebarkan proposal, minta-minta. Seperti itu menghinakan atau tidak? Menghinakan. Dakwah kok minta-minta gimana? Kalau mereka meniti dakwahnya para nabi dan rasul, sabar. Paham ya? Kerja, bukan minta-minta, makan dari hasil kerja sendiri. Paham ya? Bukan dari mengemis. Barakallahu fiik, Allahul musta'an. Lihat hadis yang kemarin baru kita lewati. Apa hadisnya? Datang di hari kiamat dalam kondisi bagaimana? Walaisa fi wajhihi muz'atul lahmin. Datang dalam keadaan di wajahnya tidak ada secuil daging pun. Gara-gara apa? Minta-minta. Barakallahu fiik. Kenapa ini anak senantiasa barakallahu fiik ulang-ulang agar kita itu senantiasa siap dan memiliki jiwa yang sabar di dalam menjalani kehidupan ini. Dikala ekonomi susah, sulit nyari kerjaan, sabar, bukan malah minta-minta. Faham ya? Kemudian apa kata Rasulullah SAW kemarin yang sudah kita lewati juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani rahimahullah. Barakallahu fiik, apa kata beliau? Man sa'ala min ghairi fakrin faka'annama ya'kulu al-jamra. Barang siapa yang minta-minta mengemis dalam keadaan dia tidak fakir, dalam kondisi dia itu sebenarnya bukan orang yang butuh, maka seakan-akan dia makan apa? Bara api. Bayangkan, memakan bara api. Wal'iyadzubillah. Allahumma sallim. Jadi barakallahu fiik, dakwah akan mulia kalau tidak minta-minta.
Tidak mengemis, tidak mengharapkan pemberian orang lain, tapi hanya mengharapkan ridha siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu pasang tarif. Jangan mengharapkan amplop orang lain. Jangan mengharapkan gaji dari orang lain, jangan. Orang berdakwah seadanya, 3 orang 4 orang diajarin. Tapi orang-orang yang berdakwah hanya mencari harta, mencari kekayaan, itu mereka pasang tarif. Kalau Jawa paling minim 3 juta lah sekali muhadarah. Jawa. Luar Jawa ya 5 juta. Sudah dapat tiket PP pulang pergi. Lumayan kipas-kipas. Kalau pasang tarif seperti itu, paham? Itu yang sekelas orang-orang mengaku Ahlus Sunnah. Allahul musta'an. Tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah barakallahu fiik, mereka berdakwah murni mengharapkan wajah Allah taala. Yang hadir hanya 1 orang, 2 orang, 3 orang, jalan dakwahnya. Karena enggak mengharapkan sepeser pun dari mat'u tadi. La rupiah wala 2 rupiah. Bayangkan itu. Itulah dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah barakallahu fiik, mengajak agar murni ketika berdakwah menyampaikan al-haq, menyampaikan Al-Qur'an Sunnah hanya mengharapkan apa? Wajah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Wa ta'affufi bihi 'anis su'al. Dan dorongan serta motivasi untuk ta'affuf, disimak baik-baik yang enggak tahu artinya diartikan. Dan dorongan serta motivasi untuk ta'affuf, menjaga kehormatan diri dari minta-minta. Orang kalau suka minta-minta, suka mengemis, itu sebenarnya dia menghinakan dirinya. Kalau orang suka minta-minta terus dikasih lama-lama tumen alias ketagihan. Hati-hati barakallahu fiik. Ini perlu direnungi karena nanti ke depannya antum ini barakallahu fiik. Sekarang telah dikatakan sigharul qaum, masih bisa dikatakan anak-anak, tapi suatu ketika nanti Allah Taala takdirkan usianya panjang menjadi kibar, orang-orang besar, mengemban dakwah, berdakwah, mendakwakan Al-Qur'an Sunnah, qala Allah qala Rasul. Ingat, jangan pernah minta-minta. Antum suatu ketika menjadi seorang dai Allah, punya markis, punya ma'had, buka gratis, bismillah. Mampunya 3 orang, 3 orang. Mampunya 10 orang, 10 orang, tapi gratis, tis. Enggak ada uang sedekah, uang infak, enggak ada. Gratis. Paham ya? Nah, barakallahu fiik seperti itu. Kalau bisa memungkinkan malah antum yang ngasih mereka, bukan malah minta-minta uang santrinya, SPP per bulan. Ustadznya ikut makan dari SPP tersebut. Allahul musta'an. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah barakallahu fikum. Kehidupan manusia berbeda-beda. Bagaimanapun keadaannya pasti namanya kerja dituntut, diharuskan seseorang suatu ketika nanti. Apalagi udah berkeluarga, punya anak, punya istri, dia harus kerja untuk menafkahi istrinya, anaknya, bukan berpangku tangan. Mau sukses, mau berhasil, mau punya uang, mau bisa umrah, bisa haji, harus ada usaha, bukan berpangku tangan. Itu penting sekali ya. Na'am barakallahu fiik. Ini babnya sangat menyentuh. Paham ya? Karena kaitannya dengan apa? Dunia. Agar kita tidak rakus dengan dunia. Jadi harus siap kerja. Suatu ketika antum kerja bangunan, tangan harus menyentuh apa? Labur. Tahu labur? Semen, pasir, koral-koral itu barakallahu fiik, diaduk-aduk kemudian nyentuh dan kasar kulitnya, enggak masalah, tapi kan halal. Daripada minta-minta. Pakai apa? Tinta hitam di atas kertas putih. Tangannya halus, mulus, tapi apa? Minta-minta. Allahul musta'an. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah barakallahu fikum. Di luar sana hizbiyun senantiasa menghadang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mulai dari orang-orang ashab televaz, orang-orang penggemar televisi, para dai selebritis yang muncul di YouTube, live streaming, paham ya? Setiap mau pergi kemana, mau ke pantai, bawa barakallahu fiik, syuting sendiri, bawa video sendiri, bayangkan itu. Nanti diviralkan di medsos biar dapat fulus, bayangkan. Mencari fulus dengan cara maksiat. Dengan apa? Menampakkan gambar makhluk bernyawa, menampilkan wajah-wajah mereka. Padahal umat ini butuh apanya? Ilmunya atau wajahnya? Ilmunya, bukan wajahnya. Paham? Dalil masalah ghaddul basar dikemanakan? Dalil mengenai menundukkan pandangan dikemanakan? Istri sudah belajar nikmat, masya Allah, mengkaji, menyimak, malah dibelikan televisi sama suaminya. Alasannya kalau suami kerja biar bisa taklim di rumah katanya. Yang dilihat wajah ustadznya terus. Allahul musta'an. Fitnah tidak? Fitnah. Ghaddul basarnya mana? Allahul musta'an. Hati-hati barakallahu fiik. Jadi para dai, para duat hizbiyin di luar sana menghadang Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Kokoh nggak dia? Kalau nggak kokoh sudah antum diajak langsung di live streaming udah. Dakwah dan video diviralkan di medsos sudah. Fulan bin fulan, Ustadz fulan bin fulan viral. Allahul musta'an. Nah, tapi kalau berdakwah dengan cara yang taat, dengan cara yang baik sesuai dengan Al-Qur'an Sunnah berat memang, tapi sabar. Coba lihat dakwahnya Rasulullah SAW tersebar kemana-mana atau tidak Abdurrahman? Pernah beliau menempuh cara maksiat? Tidak pernah. Katanya kita meniti jejak beliau alaihi salatu wassalam, makanya harus siap. Antum itu enggak dikenal enggak masalah, paham ya? Yang paling terpenting bagaimana suatu ketika mendakwahkan Al-Qur'an Sunnah, mencetak orang yang paham Al-Qur'an dan As-Sunnah, bukan mencetak orang-orang yang terkenal di medsos. Itu penting. Nah, jadi yang namanya talabul ilm, barakallahu fiik, mencari ilmu, di samping dia mempelajari ilmu, hendaknya dia mengamalkannya, karena di situ nanti poinnya barakallahu fiik, poin yang paling terpenting ini diantaranya apa barakallahu fiik, berdakwah agar seseorang itu bisa menjaga kehormatan diri dari minta-minta. Jangan pernah minta-minta barakallahu fiik. Kita baca hadisnya satu aja, simak baik-baik. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la an yahtatiba ahadukum huzmatan ala dhahrihi khairun lahu min an yas'ala ahadan fayu'tiyahu aw yamna'ahu. Perhatikan ini, disimak-simak barakallahu fiik semuanya biar nanti tahu artinya. Dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la an yahtatiba ahadukum huzmatan min ala dhahri. Sungguh salah seorang di antara kalian bekerja mencari seikat kayu bakar. Huzmatan, seikat, yahtatibu mencari kayu bakar. Paham ya? Sungguh salah seorang di antara kalian kerja mencari seikat kayu bakar. Nih, nah barakallahu fiik, dibawa di atas punggungnya, lebih baik daripada min an yas'ala ahadan. Lebih baik daripada dia minta kepada manusia, minta kepada orang lain. Fayu'tiyahu, imma ketika dia minta dikasih, diberi, au yamna'ahu, atau dia tidak memberinya. Paham ya? Jadi mencari kayu bakar dijual di pasar itu jauh lebih baik daripada dia minta-minta kepada manusia. Yang manusia itu kalau diminta ada dua kemungkinan, imma ngasih, imma tidak ngasih, imma memberi, imma tidak memberi. Faham? Lihat ini betapa mulianya. Kalau zaman sekarang antum atau kita memungut sampah, mencari sampah-sampah yang bisa dijual, jauh lebih baik daripada minta-minta. Mafhum? Walaupun ada kerjaan yang lain kan itu. Intinya jangan minta-minta, walaupun jualan tempe, jualan tahu, jualan pisang, jualan donat, jualan madu, jualan namsule, susu kedelai, paham ya? Intinya halal yang kita harapkan situ. Mafhum? Nah, jualan pisang coklat, pisjo, pisang hijau, paham ya? Nah, barakallahu fiik. Intinya yang halal-halal. Jauh lebih baik daripada minta-minta. Memang ketika minta dia dapatnya walaupun banyak, itu kan barang yang haram. Seperti makan apa tadi? Bara api. Allahul musta'an, ngeri barakallahu fiik. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah, barakallahu fiikum. Ingat baik-baik para nabi dahulu bagaimana Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, beliau menjadi pemimpin saat itu, memimpin seluruh dunia bahkan. Nah, dari kalangan kaum muslimin, bagaimana? Beliau tajiran, dagang. Pernah ke Syam atau tidak? Naam, membawa dagangan Khadijah bintu Khuwailid, kerjasama dengan Maisarah, salah satu karyawannya Khadijah bintu Khuwailid. Bayangkan itu. Nah, barakallahu fiik, kerja, dagang. Jadi orang dagang, kerja, jual beli itu bukan tercela. Yang tercela itu apa tadi? Minta mengemis atas nama dakwah atau pribadi. Paham ya? Allahul musta'an. Ikhwan fillah, azza wa jazakumullah, barakallahu fiikum. Ingat baik-baik, kita tanamkan di benak kita semuanya, jangan pernah minta-minta. Tidak untuk pribadi, tidak pula untuk dakwah. Paham ya? Kalaupun seandainya mau makan, kerja sendiri. Paham ya? Hasil dari kerja sendiri. Kalau dikasih orang lain boleh enggak diterima? Sudah kita lewati kemarin, Esan. Enggak ada larangan. Orang ngasih antum amplop, kok antum terima, selama itu halal, enggak ada syarat-syarat yang haram, terima, enggak ada larangan. Paham ya? Misalkan antum ngisi lah daurah,
Paham ya? Atau misalkan suatu ketika Anda punya ilmu, diundang ke Makassar atau diundang ke Batam atau diundang ke barakallahu fiik, tempat-tempat Kota Pinang, Tanjung Pinang misalkan, paham ya? Atau diundang ke Jakarta, diundang ke mana? Lah kok ternyata ketika pulang antum dikasih amplop. Boleh terima atau tidak? Amplop. Boleh enggak? Enggak ada larangan. Intinya enggak mengharapkan pemberian orang lain. Tidak minta-minta juga. Itulah yang dilarang dalam syariat, minta-minta dan mengharapkan pemberian orang lain. Hadis yang sangat mulia dan sahih sebagai tolak ukur diperbolehkannya menerima pemberian orang lain berupa harta. Hadisnya siapa kemarin? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya Umar, idza ja'aka min hadzal mal wa anta ghairu sa'il wala muslimin fakhudhu fatamawalhu aw tasaddaq bih. Wahai Umar, apabila datang kepadamu pemberian berupa harta tanpa kamu minta-minta, tanpa kamu mengharapkan pemberian orang lain, ambillah harta tersebut, jadikanlah milikmu atau kamu sedekahkan. Bisa dipahami ya? Jangan sampai gagal paham, karena dulu hizbiyun pernah menuduh Ahlussunnah. Ahlussunnah itu katanya zuhud, qanaah berlebihan, dikasih pun nggak nerima katanya. Kata siapa? Kita nggak pernah mengatakan kalau dikasih nggak boleh nerima. Paham ya? Memang kalau kita dikasih, diberi harta, kok ada syarat yang batilah, syarat yang haram, memang kita nggak nerima. Ya nggak? Syaratnya difoto dulu, selfie dulu misalkan, kita nggak nerima. Paham ya? Tapi kalau dengan cara yang syar'i dalam artian itu adalah pemberian yang halal tanpa melanggar syariat, hukum asalnya boleh diterima. Mahfum? Nah, barakallahu fiik. Ingat baik-baik, jangan pernah minta-minta. Nah, karena ancamannya berat dan juga merusak nama baik dengan seorang muslim, terkhususkan seorang sunni salafi. Nasallaha as-salamata wal afiyah. Ini yang ana ambil dari hadis yang sahih muttafaqun alaih. Hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, la an yahtatiba ahadukum huzmatan ala dhahrihi khairan lahu min an yas'ala ahadan fayu'tiyahu aw yamna'ahu. Sungguh salah seorang di antara kalian bekerja mencari seikat kayu bakar kemudian dia pikul di punggungnya, jauh lebih baik daripada dia minta kepada seseorang, baik dia memberinya ataukah dia tidak memberinya. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.